Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa saya yang diuji? Baik, yang pertama surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin, semua musibah yang terjadi. Ma asaba min musibatin, tidak ada terkecuali. Semua musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ma asaba min musibatin fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, sakit, demam, meninggal. Ma asaba min musibatin fil ardi, ekstern, yang di luar diri kita. Wala fi anfusikum, intern, yang dalam diri kita. Memang cuma ada dua. Mungkin bukan di diri kita, tapi di anak kita, di istri, dia di atas muka bumi. Segala yang terjadi di atas muka bumi dan pada diri kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, semuanya itu sudah tertulis di kitab. Kitab maksudnya lauhil mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz papan takdir yang ditulis, dijaga oleh malaikat. Mahfuz artinya dijaga, tidak bisa satupun intervensi. Semua yang terjadi musibah di permukaan bumi, di dalam bumi, di atas bumi, dan pada dirimu, semuanya sudah tertulis. Ibarat buku, bukunya udah selesai, game is over, kita hanya tinggal melewati saja. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata. Besok pagi itu kan belum nyata. Apa yang terjadi besok pagi? Untuk menghadapi besok pagi ini ada cemas, ada ragu, ada khawatir, ada takut, ada macam-macam. Tapi kalau orang sudah putus tauhidnya kepada Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, semua sudah tertulis di lauhil mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya di alam nyata besok pagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya semua itu bagi Allah yasir, mudah. Ini kalau difahami ayat Al-Hadid ayat 22 ini. Orang yang kaya, pejabat, sombong, dia nggak sombong. Orang yang kaya, pejabat, penguasa, angkuh, dia nggak jadi angkuh. Kenapa? Karena jabatan yang saya terima sekarang adalah tulisan takdir Allah untuk menguji saya. Apakah saya amanah? Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya rajin kampanye, bukan karena saya, ini hanya ujian dari Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Begitu juga sebaliknya. Orang yang kematian, kehilangan, bangkrut, kecewa, maka dia tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena yang terjadi ini juga sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kuasa dari saya memindahkan ke orang lain, menarik harta dari saya memindahkan orang lain, dan begitu juga menarik musibah orang lain ke saya. Jadi kita diajarkan tentang tauhid, bahwa yang berperan semua, yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya Allah, serah kepada Allah. Ini poin yang pertama. Berikutnya poin yang kedua, ayatnya surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya untuk kita semua. Nabi Muhammad menyampaikan ke kita. Allah mengatakan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan, tidak akan, lan, tidak akan. Kalau la masih ada kemungkinan, lan, tidak akan. Yusibana,
Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, kematian, kesusahan, kebangkrutan, kepahitan, kegetiran. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, dituliskan, ditakdirkan Allah untuk kita. Kalau bahasa hadisnya, rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, kertas takdir sudah kering. Penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering, selesai. Qul, katakan ya Muhammad SAW, la yusibana, tidak ada satupun yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, dituliskan di lauh mahfuz. Huwa maulana, dan Allah lah yang menolong kita. Kalau memang dituliskan hari ini mesti jatuh, yang menolong untuk bangkit itu Allah. Kalau memang dituliskan hari ini mesti tegak, jangan sombong, karena yang membuat tegak itu juga Allah. Kalau ditakdirkan hari ini mesti terkapar, terbaring, berdarah-darah, jangan putus asa. Huwa maulana, maulana, yang menolong itu hanya Engkau ya Allah. Ayat ini ditutup dengan At-Taubah 51. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakal orang yang beriman. 4 dalam ayat ini. Pertama, bahwa semua yang terjadi ketetapan Allah. Kedua, yang bisa menolong hanya Allah. Ketiga, serahkan kepada Allah. Keempat, yakin, percaya. 4 unsur. La yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada satupun yang menimpa kecuali memang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Huwa maulana, yang bisa menolong hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa 'alallahi falyatawakkal, hendaklah bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Al-mu'minun, orang-orang yang percaya. Yang bisa menghadapi semua ini hanya al-mu'minun, orang yang percaya. Orang yang tidak percaya berat. At-Taubah 51. Lalu kemudian tetap juga muncul di pikiran, kenapa mesti saya yang kena? Kok saya? Iya, tahu saya Ustaz bahwa Allah menuliskan takdirnya, iya. Bahwa semua ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, iya. Tapi kok saya yang kena? Judulnya kan hari ini kok saya. Oke, Al-Baqarah 55. Al-Baqarah 55. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Bukan satu orang, semua kamu diuji. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Bunyi dalam bahasa Arabnya ada lam di pangkal, ada nun taukid di ujung. Makna walanabluwanna maksudnya pasti kami akan menguji kamu. Artinya tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujian. Kalau ada orang mengatakan kok saya Pak Ustadz, itu perasaan kamu aja. Memangnya tetangga kamu, kawan kamu, sahabat kamu, istri kamu, anak kamu? Enggak. Mereka juga ngomong begitu, kok saya? Semuanya merasa kok saya, padahal sebetulnya semuanya kena. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ujian yang diberikan Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Wal ju', Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, melarat, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang, buah dimakan ulat, kering, tidak ada hujan. Ada banyak hujan sehingga bunganya mati. Wa basyiris sabirin, berikan sabar, berikan berita sabar bagi orang yang, berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah,
Orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya ini datang dari Allah dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa diambil pelajaran dari Al-Baqarah 155 ini? Bahwa bukan kamu aja yang susah, yang lain juga susah. Bukan kamu saja yang diuji, yang lain juga diuji. Semua diuji. Cuman setiap orang merasa kok saya ya, kok saya ya. Cuman beda ujiannya masing-masing. Ada ujian suami, ada ujian istri, ada ujian anak, ada ujian mertua, ada ujian adik, ada ujian tempat kerja, ada ujian atasan, ada. Kok saya ya, orang lain juga kena juga. Tidak ada orang di dunia ini yang tak ada ujiannya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, cemas, depresi, anxiety, ngeri, khawatir. Khauf, walju, lapar, kekurangan makan, kurang harta. Wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang bisa menahan mulutnya, menahan pikirannya, menahan hatinya. Sabar artinya imsak, menahan, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah mereka berkata, yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita, jangankan harta saya, jangankan anak saya, jangankan mak saya, jangankan ibu saya pun bukan punya saya, tapi punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang beginilah yang mendapat pertolongan, ridha dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang beginilah yang dapat hidayah dari Allah. Al-Baqarah 155. Berikutnya yang kelima, berikutnya yang keempat. Surat Az-Zumar ayat 10. Poin keempat, Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10 di ujung sekali, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ingin memberikan balasan bighairi hisab, balasan yang tidak bisa dihitung. Kok saya? Bukan kamu, semua dapat. Oke. Terus untuk apa? Kenapa Allah nggak buat kita senang, kenyang, tenang, bahagia? Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ingin memberikan balasan kepada orang bighairi hisab, balasan yang tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Bighairi hisab itu maknanya dua. Yang pertama, tidak bisa dihitung. Makna yang kedua, tidak bisa disangka, tidak bisa diduga. Surprise, kejutan. Allah mau kasih kejutan. Kalau hidup ini tenang, kenyang, senang, ya nggak ada kejutannya. Hidupnya kejutan, balasannya nanti lebih mengejutkan. Saya Pak Ustadz nggak usah kejutan-kejutan lah. Mau hidup yang tenang-tenang aja, nggak usah lah pakai kejutan-kejutan. Ya itu kan kata kita. Memangnya hidup ini kata kita? Hidup ini bukan kata kita, hidup ini kata Allah. Kalau hidup ini kata kita, enak kali lah hidup ini. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Kita ikut sama Allah, bukan Allah ikut kita. Kalau tidak ada ujian, dari mana ketahuan orang yang tawakal? Kalau nggak ada ujian, dari mana ketahuan orang sabar? Kalau nggak ada ujian, dari mana ketahuan kekuatan iman? Kalau nggak dibakar dengan api, dari mana ketahuan beda emas dengan batu? Bongkahan batu dalam tanah, bongkahan emas, harta karun dalam tanah, sama-sama hitam. Dicuci, warnanya tetap hitam. Dari mana ketahuan ini batu, ini emas? Dibakar. Dibakar. Setelah dibakar pakai api, masukkan, meleleh dia.
Yang batu itu sampai 3 hari 3 malam dibakar tetap hitam. Tapi kalau emas dibakar meleleh, nampak kuning terang benderang. Nah, itu. Tapi kita baru ketahuan itu emas kan? Baru ketahuannya itu setelah dibakar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji Allah SWT. Surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Poin yang kelima, surat Al-Ankabut ayat 2. Kenapa mesti saya? Karena Allah mau membedakan kamu. Apakah kamu ini batu bacan atau batu gilingan? Kalau batu bacan digosok sebentar aja langsung nampak dia biru, hijau, cantik. Tapi kalau batu gilingan habis batu gerenda tetap. Dari mana ketahuannya? Digosok dulu. Dari mana ketahuan ini emas? Dibakar dulu. Ini emas asli atau emas sepuhan? Sama-sama kuning. Untuk mengujinya bakar dulu. Oh, ini hilang warnanya, berarti bukan emas. Ini makin terang, ini emas. Hasiban nasu ayyusraku kok mesti saya? Iya, karena Allah mau nguji iman kamu. Oh, kalau gitu Allah nggak tahu. Allah katanya Maha tahu. Kok mesti nguji-nguji saya? Allah bukan nggak tahu, Allah cuman mau kasih tahu kamu ini layak enggak menjadi orang beriman. Kalau kamu saja tidak yakin, Allah bukan ingin tahu, Allah ingin meyakinkan kita. Oh, aku layak ternyata. Kenapa mesti saya? Ya, Allah ingin menguji kamu. Dari mana tahu ini berkualitas, ini tidak berkualitas, ini layak diuji S1, S2, S3? Ya dari ujiannya itu. Kalau cuman ujian skripsi berarti S1, kalau ujian tesis berarti S2, kalau ujian disertasi berarti S3. Dari mana? Ya dari ujian. Itu poin yang kelima. Berikutnya poin yang keenam. Poin yang keenam ini hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Orang yang terkena penyakit lelah, hammin susah hati, huznin sedih, wala adha ada gangguan, wala ghammin kepayahan, kesulitan, kesusahan, hatta syaukah yashtakuha sampai duri yang menusuk tapak kaki. Kok saya sakit? Kok saya letih? Kok saya galau? Kok saya susah hati? Kok saya sedih? Kok saya terganggu? Kenapa mesti saya? Wala syaukin yashtakuha, jalan 3 orang, tapi yang kena duri kok kaki saya, kawan saya kok nggak kena. Illa kafarallahu biha min khataya, Allah ingin bersihkan kamu dari dosa. Kenapa saya yang demam? Kenapa saya yang flu? Kenapa saya yang kena kanker? Kenapa saya yang kena diabetes? Kenapa saya yang sakit? Kenapa saya yang stres? Kenapa saya yang susah hati? Kenapa bukan dia? Illa kafarallahu biha min khataya, Allah ingin membersihkan kamu. Bersihnya bagaimana? Hatta tamshi alal ardi ma kanat alaihi khati'ah, sampai berjalan di atas muka bumi
tidak ada dosa sama sekali, bersih bersih. Makanya jangan heran kalau orang sholat, orang udah sholat, udah puasa, udah tobat, udah hijrah, kok saya nih Pak Ustadz ya sakit lah, hilang lah, beginilah, ya karena Allah sayang. Ada teman saya Pak Ustadz minum khamar, berjudi, berzina, LGBT, hidupnya aman aja, nyaman aja. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang diulur-ulur. Emang mau diulur Allah terus, dikasih senang, dibuat panjang umur, dibuat kekuasaan langgeng, dibuat sehat. Padahal sebenarnya itu hanyalah azab. Tapi ada orang yang kelihatannya sholatnya rajin, puasa, tapi kok ujiannya berat sekali ya. Allah mau beri dia balasan yang tidak disangka-sangka. Allah mau menghapuskan segala dosanya. Saya sudah banyak keliling tempat melihat orang baik ujiannya berat. Ini orang baik Pak Ustadz, jam 9 malam tidur. Maksudnya bukan orang-orang yang begadang, bukan orang-orang yang keluyuran, bukan orang macam-macam, orang rumahan Pak Ustadz. Tapi ujian hidupnya situlah. Makanya saya khawatir kalau orang terlalu gimana ya, banyak orang yang sebetulnya tidak paham agama tapi menjadi motivator agama. Kalau Anda hijrah, Anda bertaubat, maka hidup Anda akan tenang, kenyang, senang. Begitu orang taubat, dia mengalami pukulan bertubi-tubi, sakit, kehilangan, bangkrut, rezeki susah. Itu bahaya. Saya kasih tahu sama motivator-motivator yang ngelompat ke agama. Nah, gimana ceritanya? Karena pandai ngomong, berubah dari motivator bisnis ke motivator agama. Akhirnya yang diomongin itu karena basic orang mendengar juga awam, nggak ngerti, tidak diajarkan basic akidah. Oh, perasaan kata Ustadz kemarin begini, kok begini jadinya? Orang bisa ateis gara-gara itu. Makanya selalu saya katakan, berislam, berhijrah, bertaubat bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Ada masalah. Kita sholat sakit, sholat bangkrut, nggak sholat sakit, nggak sholat bangkrut juga. Kalau gitu ngapain sholat? Kalau kamu sholat, kamu ada tempat bersandar. Kamu yakin bahwa ujian yang kamu terima itu cara Allah mau mengangkat darjat, cara Allah untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau kita nggak beribadah, nggak hijrah, nggak taubat, stres, depresi, bunuh diri, anxiety, macam-macam. Nah, itu. Jadi jangan katakan kalau udah taubat, kalau udah ngaji, kalau udah hijrah, hidup ini tenang, senang, kenyang, enak. Enggak begitu. Cobalah lihat pelajaran para ulama, para nabi. Nabi-nabi itu kan di Quran tuh semuanya cerita tentang nabi itu kan penuh dengan ujian. Sebutkanlah nabi yang nggak ada ujiannya. Nabi Musa belum lagi dewasa, masih dalam perut ibu sudah dikejar-kejar, mau dibunuh Fir'aun. Setelah lahir anak bayi belum apa-apa, dihanyutkan ke Sungai Nil. Belum tahu apa-apa, belum ada akal, sudah fit and proper test Fir'aun, dikasih kue sama api. Setelah dewasa, memisah orang, ninju, mati, dikejar-kejar lagi sama bala tentara Fir'aun. Pergi lagi ketemu dengan anak Syuaib, ngembala kambing 8 tahun, genap jadi 10 tahun, berhadapan dengan Fir'aun, melewati Laut Merah, meninggal di gurun pasir. Nabi Musa itu. Nabi Isa belum lagi lahir ke atas dunia sudah dituduh anak zina, hasil perzinahan, mohon maaf, Maryam dengan Joseph tukang kayu.
Ibunya juga Maryam, fitnahnya luar biasa. Maryam juga anak yatim, ayahnya Imran meninggal duluan, anak yatim dipelihara oleh Zakaria, mengandung tanpa anak. Dituduh Yahudi perempuan berzina, diasingkan ke tempat yang jauh. Jadi Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang penuh dengan ujian. Memangnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu enggak hijrah, enggak taubat. Jadi saya mau kalau kita ngaji itu ya rasional aja, bahwa dengan saya taubat, dengan saya hijrah, ujian tetap ada, tapi saya insya Allah lebih kuat, lebih tegar. Berarti Allah mau menghapuskan dosa saya, berarti Allah mau menaikkan derajat saya, berarti Allah mau memberikan saya balasan yang unlimited, berarti Allah ingin menyadarkan memang saya layak untuk menjadi hambanya, gitu. Jadi bukan kalau udah tobat, kalau udah hijrah, kalau udah sholat, kalau udah puasa sunat, nggak ada ujian. Nggak betul itu, nggak benar. Puncaknya adalah surat Ad-Duha, kita semua hafal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikan kepadamu. Wala saufa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Memberikan balasan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Fatarda, kalau engkau ridha. Jadi hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan antara karyawan dengan direktur. Hubungan karyawan dengan direktur, kalau kamu kerja 12 jam gajinya segini, kalau lembur segini. Kalau kurang, kamu bisa komplain, kamu bisa unjuk rasa. Hubungan kita dengan Allah itu hubungannya dibangun di atas ridho. Ridho itu menerima segala keputusan Allah, seperti mayat ridho menerima segala keputusan orang yang memandikannya.